warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, teman-teman. Karena ada beberapa dari teman-teman subscriber atau teman-teman di grup yang ingin belajar tentang recording. Sebenarnya saya juga belum pintar-pintar banget recording, tapi apa yang saya pahami, mari kita coba untuk belajar bareng mengenai bagaimana cara recording menggunakan Soundcard. Seperti judulnya, ini kita akan mencoba mengungkap teori-teori dan juga rahasia menggunakan Soundcard V8 Plus. Kebetulan saya habis beli, teman-teman, jadi sudah saya unboxing kemarin. Nah, ini saya akan review. Bedanya V8 Plus dan V8 yang biasa adalah dia memiliki satu fitur yang berbeda dengan Soundcard yang sebelumnya, yaitu dia sudah bisa Bluetooth. Nah, Bluetooth ini fungsinya adalah nanti bagaimana untuk mengintegrasikan atau bisa dikoneksikan antara Soundcard dengan handphone. Ini berkaitan dengan misalkan teman-teman ingin menggunakan backing track. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah bagaimana recording menggunakan Soundcard V8 Plus dengan menggunakan gitar elektrik ya, teman-teman. Nanti jadi kita di ending video nanti kita akan coba kita tag pakai gitar elektrik bagaimana kualitasnya. Oke, langsung saja untuk poin yang pertama adalah mengenai apa yang kita dapatkan setelah kita membeli Soundcard V8 Plus. Sebenarnya Soundcard ini sudah cukup lama ya, dia sudah hampir 8 bulan sampai 1 tahun launching. Cuman Soundcard ini favorit karena harganya murah, bisa dipakai untuk yang dia sifatnya entry level atau juga yang sudah profesional juga bisa, asal kita bisa settingnya, kita bisa ngulik-ngulik settingan antara efek dan juga soundcardnya. Kalau kita ketemu settingan yang pas sesuai dengan apa yang kita inginkan, akan menghasilkan hasil audio yang bagus. Kalau beli, teman-teman jangan lupa beli yang original. Ini saya coba di dalam buku ini, di dalam dus ini tentunya ada yang namanya kartu garansinya seperti ini. Jadi banyak sekali yang KW, teman-teman. Beli yang original, yang ori aja cuma 160 ribuan. Nanti bisa cek di link deskripsi saya, nanti akan saya share yang jualan. Kemudian di dalam ini nanti ada juga yang namanya perlengkapan. Perlengkapannya adalah macam-macam. Teman-teman mendapatkan 3 buah kabel. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan 3 buah kabel. Warnanya putih semua. Kabelnya baru. Nah, kabel ini nanti fungsinya ya nanti akan kita sambungkan dengan beberapa perangkat. Oke, kita masih berbicara dengan fitur. Fiturnya adalah yang pertama, ini dia bisa bekerja dengan dicas dulu. Jadi ini ada tombol on off-nya. Ini kalau kita klik seperti ini, maka dia akan nyala secara keseluruhan, ada lampu indikator. Ini berarti dia sudah nyala, teman-teman, sudah siap digunakan. Untuk menghilangkan noise, jangan lupa teman-teman kalau mau pakai Soundcard ini harusnya dicas dulu. Jangan dipakai sambil ngecas, nanti biasanya akan muncul distorsi atau akan muncul sedikit noise. Jadi nanti suara berdengung gitu, kayak distorsi tapi tipis banget gitu. Jadi syaratnya kalau mau teman-teman mau pakai Soundcard V8 Plus ini, jangan lupa teman-teman dicas dulu. Karena dia sudah fast charging, jadi pengecasannya cukup 30-45 menit nanti sudah penuh. Oke, berbicara fiturnya dulu, ini ada banyak banget ini, teman-teman. Ada ini, tapi saya tidak akan membahas detail soal ini karena ini fitur cuma ya menurut saya, bagi saya nggak begitu penting. Ini ada fitur tepuk tangan, tertawa dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Yang penting adalah nanti kita akan bahas mengenai equalizernya ini ya. Karena ini nanti akan sedikit banyak berpengaruh pada hasil kualitas suara. Nah ini, jadi di belakangnya ada ini, teman-teman. Oke, langsung saja. Apa yang perlu dipersiapkan atau hal yang ingin dilakukan ketika kita mau memaksimalkan Soundcard V8 ini? Yang pertama adalah pastikan dulu semua kabelnya teman-teman itu arus efek dan lain-lain itu dia bebas dari noise dulu. Jadi yang pertama adalah adaptor efeknya, tolong itu dicek teman-teman, karena kalau adaptor, mohon maaf, ada adaptor yang murah bukan original itu
dia masih kecampur dengan sampah listrik, jadi noise-nya banyak, berdengung. Yang kedua, kabel jack itu juga perlu diperhatikan teman-teman, cari kabel jack yang bagus, yang tanpa noise, karena sekarang kan saya tidak merekomendasikan kabel-kabel yang harganya 15-20 ribu kabel jack panjang itu. Mending teman-teman ngerakit atau beli yang harganya ya di atas 50 ribu, itu baru benar-benar bagus. Oke teman-teman, langsung saja untuk kita berbicara mengenai caranya, fiturnya. Jadi ini ada dynamic mic sama ada live dan macam-macam. Ya langsung kita pakai aja. Jadi kalau pakai gitar elektrik, teman-teman jangan memakai dynamic mic. Ini apa? Karena ini masih ada noise-nya, teman-teman. Ini masih ada noise-nya. Jadi kalau mau pakai untuk mendapatkan hasil yang jernih, ini menurut saya ya, karena sharing aja. Kalau berbeda pendapat ya terserah, monggo itu. Yang pertama adalah ini kita nggak usah pakai ini. Jadi yang akan kita pakai adalah live 1 atau live 2. Jadi live 1 atau live 2. Teman-teman, saya makainya live 2. Kemudian live 2 ini nanti larinya, karena kabelnya seperti ini satu set jack seperti ini nanti larinya ke lubang handphone kita, lubang jack yang kadang kita pakai buat headset. Terus kemudian ada accompany instrumental. Ini teman-teman bentuknya ujungnya sama. Jadi ujungnya hampir sama dengan tadi yang seperti ini, kabel jack yang satunya tadi kan ke HP. Jadi yang live 1 ini dia nanti akan masuknya di HP. Kemudian yang accompany instrumen ini nanti masuknya dari output efek. Jadi nanti teman-teman untuk mendapatkan hasil yang bagus, teman-teman harus membeli yang namanya converter. Ini harganya 25.000. Karena nanti ini masuk di sini. Gini teman-teman, masuk di sini. Kemudian yang jack besar ini baru nanti dimasuki yang kabel dari efek. Nih dari efek. Biasanya dia masuk di ampli. Dia diambil, dia langsung masukkan di sini teman-teman. Gini aja, simple. Simple ya. Terus kemudian setelah itu di sini ada fitur satu lagi yang namanya headset. Nah, headset ini kita pakai untuk monitor kira-kira gitaran kita gimana, hasil suaranya sudah sesuai yang diinginkan atau belum, dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman bisa memakai headset bawaan handphone kayak gini, kemudian dimasukkan di ini, ada headset, masukkan di sini. Nah, kemudian ini untuk kita dengarkan. Kemudian accompany instrumental dia untuk mendapatkan audio dari efek. Kemudian live 2 untuk membuang hasil rekaman dari soundcard ini, kita buang ke handphone untuk dilakukan recording. Oke, ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Terus kemudian apa hal yang perlu dilakukan dengan handphone kita itu? Karena hasil rekaman nanti kan tidak berasal dari external mic. Jadi kalau saya ngomong kayak gini, ini kan suara saya langsung ditangkap dengan handphone, dengan mic bawaan eksternal gitu loh. Nanti kalau kita pakai ini, maka nanti eksternal handphone akan mati. Jadi semua suara dari luar itu tidak akan bisa masuk ke handphone. Itu yang menyebabkan suara nanti bersih tanpa noise. Jadi nanti teman-teman ketika ini kita masukkan ke sini, maka handphone kan sudah tidak bisa mendapatkan suara dari luar. Nah, aplikasi yang perlu teman-teman siapkan adalah Open Camera. Teman-teman download dulu di aplikasi Open Camera. Itu harus dan itu wajib. Karena hanya satu-satunya aplikasi itu yang istilahnya bisa kita setting hasil rekaman ini gimana gitu. Nanti teman-teman di Open Camera gampang sekali, setelah diinstal tinggal diklik, kemudian ada menu setting.
teman-teman tinggal cari audio recordnya, itu teman-teman tinggal pilih yang mic eksternal. Mic eksternal itu ya ini gitu. Nanti teman-teman akan mendapatkan hasil murni dari soundcard ini tanpa ada noise dari luar. Itu ya teman-teman ya. Terus kemudian bagaimana Mas caranya agar kita mendapatkan hasil yang maksimal? Karena kemarin itu banyak sekali ada yang bilang, Mas aku pakai soundcard V8 Plus ini ternyata hasilnya kecil sekali. Nah itu memang kecil kalau teman-teman belum menemukan settingannya. Makanya saya tadi sampaikan kalau kita sering-sering ngulik soundcard ini, hasilnya lumayan teman-teman, hasilnya lumayan. Nah biasanya kenapa hasilnya lirih? Kalau faktor eksternal sudah kita cek, kabelnya sudah bagus, ininya sudah pas, kabel tanpa noise dan lain-lain. Berarti teman-teman settingannya adalah bagaimana mengcombine equalizer ini dengan equalizernya efek. Nah rahasianya di sini. Kalau teman-teman pakai efek analog itu, digital analog ya, semuanya mau digital atau analog sama. Teman-teman master volumenya jangan terlalu besar. Master volume ini teman-teman setting di angka 9 saja. Angka 9 saja. Karena apa? Nanti kalau terlalu tinggi di jam 11 atau 12, hasil audionya akan pecah, rusak. Gainnya terlalu tinggi. Terlalu pengang kalau orang menyebutnya. Jadi caranya teman-teman cukup setting di angka 9 aja untuk master volume ya. Sekali lagi, master volume di efek setting di angka 9. Oke. Terus kemudian ini menyesuaikan equalizernya, mau gainnya, mau bassnya, ini sesuai karakter teman-teman, mau main apa terserah. Mau pressnya, mixnya atau tone-nya, feedbacknya untuk bermain reverb dan lain-lain. Intinya adalah masternya jam 9 aja gitu. Oke, terus kemudian di soundcardnya teman-teman, karena ini banyak banget, ada monitor, ada mic. Jangan lupa karena kita pakai istilahnya headset untuk monitor, jangan lupa mic-nya ini ditaruh di paling bawah, dinolkan. Karena nanti kalau ini nggak dinolkan, karena headset ini kan ada suaranya nih, ada mic-nya, nanti dia masuk kresek-kresek atau suara luar masuk, ini menyebabkan dia noise. Jadi mic sama echo-nya benar-benar dinolkan. Treble sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau saya treble-nya dikit aja, bass-nya saya matikan. Terus kemudian, hasil recordnya ini jangan dibikin full teman-teman. Kalau dibikin full, nanti suaranya akan noise lagi, pecah lagi. Jadi di situ tadi sudah disetting di angka 9. Kalau di soundcardnya ini teman-teman cukup setting di separuhnya saja. Sini separuh, 50%. Saya nggak bisa nyebut jam karena ini modelnya adalah beda, full dan gimana. Jadi kita setting di separuh saja. Kemudian musik, Mas, musik ini untuk apa? Lah, musik ini adalah untuk mengkontrol yang tadi saya sampaikan tadi, mengkontrol audio yang masuk. Kalau kita main gitar butuh backing track, tadi kan fiturnya ini kan pakai Bluetooth. Jadi Bluetooth ini kita gabung dengan handphone, kemudian kita nyalakan. Nanti kan kita kedengeran juga nih backing tracknya, MP3-nya. Jadi nanti yang masuk yang di sini adalah ada dua audio dari MP3 yang Bluetooth tadi sama audio dari murni gitar. Nah nanti kita settingnya di sini. Recordnya recordnya separuh aja. Musiknya ini teman-teman sesuaikan mau seberapa kencangnya. Kalau nanti terlalu tinggi, nanti malah justru gitarnya teman-teman ini akan ketutup dengan backing track. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian ini monitor. Monitor ini adalah untuk memonitor semuanya. Kira-kira ini tergantung dengan telinganya teman-teman. Kalau terlalu besar, ya udahlah aku kecil aja. Ini untuk monitor aja. Mau terlalu besar atau mau kecil, ini monitor. Ini tergantung teman-teman, seleranya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah sharing dari saya berkaitan gimana sih mendapatkan atau menyeting soundcard V8 Plus harga yang murah, memaksimalkan
agar kita mendapatkan hasil yang bagus. Ya kalau dibandingkan dengan soundcard yang harga sejutaan, UMC 22 dan lain-lain, tetap ya kalah teman-teman, dari harga aja udah beda. Cuman kan ini semoga bisa membantu untuk teman-teman yang baru memulai dan baru mencoba dan baru belajar, udah punya kok noise-nya banyak. Nah teman-teman cukup menyimak apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi itu adalah trik bagaimana kita mendapatkan audio yang bersih. Kedua, audio yang tadinya katanya lirih menjadi maksimal adalah tadi udah saya settingkan cara-cara penyetingannya. Dan yang ketiga adalah kelebihan fitur Bluetooth ini, kalau kita combine dengan gitar, kita akan langsung mendapatkan dua hasil. Yang satu lewat HP langsung mendapatkan videonya dan juga audio. Jadi untuk teman-teman yang mohon maaf males ngedit, jadi teman-teman langsung bisa mendapatkan hasil instan, backing track, suara gitar, dan juga hasil gambar secara akurat, istilahnya secara akurat, jadi tanpa delay. Biasanya kalau teman-teman ngedit nanti harus ngepasin dulu nih biar hasil suara dengan penjariannya sama gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah hal yang bisa saya sharingkan. Apabila ada pertanyaan atau ada yang tadi sekiranya informasi yang kurang pas atau kurang lengkap gitu, teman-teman silahkan tanyakan, atau juga teman-teman bisa juga menambahkan gitu teman-teman. Oke, gitu, semoga bisa membantu dan juga bisa membantu teman-teman dalam hal berkarya. Murah tapi tidak murahan kalau kita bisa nyetingnya gitu teman-teman. Oke, nanti kita cek langsung pakai gitar ya teman-teman. Oke.